Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-12. Kita diundang untuk bersama-sama merayakan peristiwa iman kita, peristiwa Paskal Misteri, peristiwa cinta Allah kepada manusia yang telah diberikan Allah secara cuma-cuma agar manusia dan setiap orang terus bersatu dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam minggu biasa yang ke-12 kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu biasa pekan ke-12 kita telah mendengar bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya, dan Yesus memberikan suatu peneguhan, suatu kekuatan batin, kekuatan iman dan jiwa bagi para muridnya yang siap untuk diutus dalam mewartakan Injil. Setiap murid Tuhan tentu mendapatkan tugas yang sama untuk mewartakan kebenaran Injil secara utuh, secara menyeluruh, dan diundang untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
ketika Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, ia mengingatkan mereka, ia menasihati mereka, ia memberikan suatu harapan bagi mereka. Jangan takut. Kata takut yang kita dengar dalam Injil hari ini diulang-ulangi oleh Yesus supaya para murid mempunyai satu keberanian dalam mengandalkan Tuhannya sebagai satu-satunya kekuatan. Yesus di dalam Injil hari ini memberikan suatu harapan bahwa setiap murid Tuhan atau setiap manusia jauh lebih berharga daripada seluruh ciptaan di dunia ini. Sehingga dengan demikian Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang dengan setia, yang dengan tulus dan dengan semangat pengorbanan untuk terus mewartakan, untuk terus menghadirkan karya-karya Allah dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dalam bacaan pertama dalam minggu ini, Yeremia dipanggil oleh Allah untuk diutus mewartakan sabda pertobatan kepada bangsanya sendiri atau dalam kalangannya sendiri, agar mereka kembali kepada Allah. Dan di dalam pewartaan Yeremia pun banyak dimusuhi, bahkan ditentang oleh banyak orang. Dalam situasi yang berat ini, Yeremia tidak pernah meninggalkan Allah. Ia setia kepada panggilan Allah. Ia setia kepada perutusan Allah untuk menghadirkan karya keselamatan dalam diri setiap orang, agar mereka mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Dan di sisi lain, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang menyangkal Allah, ia menyangkal akan keselamatan. Dan upah dari penyangkalan kepada Allah adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Bahwa berhadapan dengan maut itulah manusia tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia mengalami kebinasaan oleh karena manusia kehilangan kasih dan karunia dari Allah. Tetapi sekali lagi, Allah sebagai sumber kasih menunjukkan kepada manusia bahwa begitu berharganya manusia di hadapan Allah, maka oleh dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa yang telah membuat manusia masuk ke dalam maut, namun dibebaskan oleh Allah melalui kehadiran Yesus, agar setiap orang kembali mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan kesatuan dengan Allah. Begitu besar cinta Allah yang menempatkan manusia sebagai ciptaan utama Allah, ciptaan yang tertinggi Allah. Maka dalam bacaan-bacaan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai murid Tuhan, kita semua dipanggil untuk mengambil bagian di dalam karya perutusan Allah, di dalam pewartaan Injil Tuhan. Dan kita semua ketika mengalami persoalan-persoalan oleh karena pewartaan Injil, Yesus mengingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Sebab ia akan selalu menyertai kita. Ia akan selalu bersama kita di dalam karya perutusan, di dalam misi Allah sendiri. Sebab apa yang kita lakukan bukanlah misi kita, tetapi misi Allah. Maka setiap misi Allah, maka Allah akan terus bekerja. Allah akan terus bersama kita untuk mewujudkan karya-karya Allah
di dalam kehidupan dunia ini. Semoga kita semua yang telah menyebutkan diri kita sebagai murid Tuhan akan siap selalu untuk menerima panggilan Allah dan bersedia untuk pergi dan memberikan kesaksian iman akan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Semoga Tuhan akan selalu mengasihi dan memberkati kita.